Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Florenza dengan NIM 24650230. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat aplikasi SIM sederhana dengan menggunakan VBNet untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman Visual Basic Net. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pada layar sudah tersedia satu buah form tempat kita untuk menyimpan objek penyusun dari aplikasi yang akan kita buat. Dan di samping form terdapat toolbox yang menyimpan objek-objek yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Sebelum saya mulai, saya akan menunjukkan terlebih dahulu apa saja nanti item-item yang akan ada pada aplikasi SIM sederhana yang akan kita buat kali ini. Di sini saya telah menyediakan referensi SIM-nya. Pada SIM sudah terdapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan domisili. Lalu di sini ada golongan SIM, nomor SIM, kode QR, tanggal berakhirnya SIM, foto pribadi, dan tanda tangan. Kita langsung saja buat aplikasinya. Yang pertama yang akan saya lakukan di sini adalah mengganti backgroundnya terlebih dahulu agar nanti semakin mirip dengan referensi SIM yang telah saya tunjukkan tadi. Di sini kita hanya perlu mencari background pada menu properties, lalu tekan 2 kali, pilih local source, tekan import. Kita dapat mencari gambar apapun yang ingin digunakan untuk backgroundnya. Di sini saya sudah menyiapkan. Tekan open, lalu tekan OK. Oke, backgroundnya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan menambahkan picture box-nya untuk menyimpan foto sesuai dengan apa yang ada di referensi SIM yang telah saya tunjukkan tadi. Kita tarik saja lalu kita atur besarnya. Kita atur. Lalu saya akan menambahkan border style-nya agar ketika nanti di run dan kita belum menambahkan gambar, picture box-nya akan tetap terlihat, karena ketika kita run lalu belum menambahkan gambarnya, picture box-nya tidak akan terlihat. Jadi kita akan cari border style lalu pilih fixed single. Selanjutnya saya akan menambahkan button agar ketika button tersebut diklik maka kita dapat memilih gambar yang ingin dimasukkan pada picture box. Kita klik saja lalu tarik. Di sini kita atur saja. Selanjutnya saya akan menambahkan satu picture box lagi untuk tanda tangan. Kita copy saja pada picture box untuk foto. Kita Ctrl C lalu Ctrl V. Kita atur taruh di bawah foto. Lalu kita atur besarnya. Selanjutnya saya akan menambahkan tanda buttonnya terlebih dahulu. Kita Ctrl C lalu kita Ctrl V saja. Kita atur lagi. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan label untuk menampung teks-teks atau menampung apa saja yang akan kita tambahkan pada aplikasi kita ini. Kita akan cari objek label, kita tarik. Di sini yang pertama saya akan buat adalah nomornya terlebih dahulu seperti referensi yang telah saya tunjukkan tadi. Kita atur nomornya, kita tulis nomor 1. Kita atur supaya rapi, kita copy saja. Kita atur jadi nomor 2. Kita ganti jadi 4. Kita atur agar kita tambah lagi. Kita taruh di sini, kita taruh juga di sini. Lalu ubah menjadi 5. Ini 6. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan label lagi untuk menyimpan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan lainnya. Kita Ctrl V, lalu ganti teksnya menjadi nama. Nama, kita atur di sini. Setelah nama, kita kontrol lagi. Kita ganti jadi
jenis kelamin, kita lihat dulu tempat tanggal lahir, kita ubah posisinya. Oke, habis itu kita kontrol lagi, kita ganti menjadi alamat, kita atur, kita kontrol lagi, kita ganti jadi pekerjaan, kita kontrol V lagi, kita atur menjadi domisili. Oke, apabila semua labelnya telah diisi sesuai dengan teks yang ada pada kartu SIM yang telah saya tunjukkan tadi, selanjutnya adalah saya akan menambahkan label untuk menyimpan titik 2 agar nanti hasilnya akan lebih rapi dan akan semakin mirip dengan referensi yang telah saya tunjukkan tadi. Kita kontrol V saja untuk labelnya, lalu kita atur. Kita kontrol V saja terus, lalu taruh di setiap akhir teksnya. Oke, apabila semuanya telah jadi di sini, saya akan blok semua labelnya. Di sini saya akan mengganti font dan size-nya agar nanti terlihat lebih bagus. Di sini pada menu properties kita hanya perlu mencari font. Di sini kita klik 2 kali. Di sini saya akan menggunakan font Arial dengan size 10. Lalu tekan OK. Setelah labelnya telah selesai semua, saya akan menambahkan inputan berupa text box. Kita hanya perlu cari saja text box. Kita tarik dan kita atur. Untuk text boxnya kita terserah untuk ukurannya sesuai dengan kemauan sendiri. Lalu kita akan atur sampai ke bawah. Kita Ctrl C saja. Oke, apabila semua text box-nya telah terisi pada semua label, selanjutnya saya akan membuat text box untuk mengisi golongan SIM-nya dan nomor SIM-nya. Kita akan menggunakan text box sama, kita Ctrl V aja. Lalu kita atur. Di sini karena sudah ada pada background sudah terdapat golongan, di sini saya akan menutupnya agar kita dapat mengisi golongannya sesuai dengan keinginan kita. Saya akan atur di sini. Lalu akan saya perbesar. Di sini kita ubah saja untuk ukurannya menjadi 36, lalu tekan OK. Kita tutup. Oke, selanjutnya untuk nomor SIM-nya, kita Ctrl V lagi untuk text box-nya. Kita atur, taruh di sini. Lalu saya akan menambahkan label. Di sini kita copy saja dari sini. Kita Ctrl C atau Ctrl V, kita atur di sini. Akan atur buat agar semuanya rapi, kita taruh di sini. Lalu ubah teksnya. Ubah menjadi nomor SIM. Nomor SIM. Lalu atur. Selanjutnya saya akan menambahkan satu picture box lagi untuk menyimpan kode QR-nya. Kita copy saja pada pas foto, kita Ctrl C lalu kita Ctrl V. Kita taruh di ujung sini. Saya akan mengatur sedikit untuk text box-nya.
Setelah itu, saya akan menambahkan button untuk agar ketika ditekan kita dapat memilih kode QR yang kita inginkan atau gambar yang kita inginkan. Sama kita copy saja, lalu kita atur. Setelah itu, saya akan menambahkan satu label lagi untuk menyimpan tanggal berakhirnya SIM. Di sini kita Ctrl C saja, kita Ctrl V, kita atur di sini, lalu kita ubah teksnya menjadi tanggal berakhir. Kita atur, lalu tambahkan text box, kita copy saja juga. Kita atur di sini. Oke, saya juga akan menambahkan satu button lagi agar ketika button ini ditekan maka hasilnya akan langsung dikirim pada form 3A. Kita Ctrl C saja buttonnya, kita Ctrl V. Oke, di sini saya akan mengganti nama untuk setiap buttonnya atau mengganti teks buttonnya. Di sini akan saya ubah menjadi pas foto. Di sini saya akan ubah menjadi tanda tangan. Di sini saya akan ubah untuk kode QR. Di sini untuk button cetak. Oke, setelah semua objek penyusun dari form 1 telah selesai, selanjutnya saya akan membuat form 3 atau form lain untuk menyimpan hasil inputan dari form 1 ini. Kita hanya perlu klik kanan, add, lalu form. Lalu kita tekan add. Oke, di sini adalah form baru tempat kita akan menyimpan hasil inputan dari form 1 yang telah kita buat tadi. Di sini yang pertama saya akan menambahkan backgroundnya untuk form 3, sama seperti pada form 1 tadi. Kita hanya perlu pilih background, tekan 2 kali, local source, import, pilih backgroundnya, tekan open, tekan OK. Di sini gambarnya masih terlihat terpotong, kita pilih background, lalu pilih stretch agar nanti gambarnya bisa satu layar tanpa terpotong sama sekali. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan picture box untuk menyimpan inputan picture, inputan gambar dari form 1 tadi. Di sini kita atur saja, kita copy, kita Ctrl C untuk tanda tangan. Lalu kita atur besarnya. Selanjutnya kita akan copy saja pada form 1 agar kita tidak perlu membuat lagi label teks lainnya. Kita blok, kita Ctrl C, kita pergi ke form 3 kembali, lalu kita Ctrl V, kita atur besarnya. Kita atur besarnya, lalu kita atur agar tampilannya bagus. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan beberapa label lagi untuk menampung hasil inputan dari form 1 yang telah kita buat tadi. Kita copy paste saja, kita tarik label baru, kita copy saja, kita atur, kita
Ctrl V lagi, kita copy saja, kita Ctrl C, kita Ctrl V, atur agar semuanya rapi. Selanjutnya saya akan copy paste juga untuk picture box-nya untuk menampung foto untuk kode QR-nya. Kita atur ke sini. Lalu kita copy paste labelnya lagi untuk menyimpan inputan tanda tangan. Kita taruh di bawah kode QR. Saya akan menambahkan label. Oh, tidak usah, kita tampung aja menggunakan label ini. Lalu saya akan membuat label untuk menutup golongan ini agar nanti hasilnya tidak terlihat. Kita Ctrl V, lalu kita taruh di sini. Kita perbesar fontnya agar menutupi background yang telah kita buat tadi. Sini kita cari fontnya saja. Kita cari ukuran 36, lalu tekan OK. Di sini kita atur ukurannya. Oke, semuanya kita akan menambahkan satu label lagi yang akan menampung nomor induknya, nomor SIM-nya. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Lalu kita perbesar ukuran labelnya. Dari font, kita tekan 2 kali, lalu ubah ukurannya menjadi 14, lalu tekan OK. Lalu saya akan menambahkan satu button lagi untuk exit atau keluar, agar ketika kita menekan button tersebut maka program otomatis akan keluar. Kita tarik button, kita taruh di ujung sini. Oke, untuk form 2 telah selesai. Sorry, sebelum itu saya akan mengubah ukuran untuk menampung inputan dari form 1. Di sini saya akan ubah menjadi ukurannya 12. Lalu kita tekan OK. Sama seperti ini, saya akan ubah juga ukurannya menjadi 12. Untuk buttonnya akan saya ubah teksnya menjadi exit. Oke, semua objek penyusun dari form 3 atau form yang akan menerima inputan dari form 1 telah selesai. Selanjutnya saya akan membuat kode programnya agar nanti ketika button-button tersebut diklik, maka semuanya akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Di sini yang pertama saya akan buat kode programnya adalah untuk pas foto terlebih dahulu, karena ketiga button ini yaitu pas foto, tanda tangan, dan kode QR memiliki fungsi yang sama atau memiliki kode program yang sama. Oke, kita langsung saja kita klik 2 kali pada button pas foto. Untuk kode programnya itu hampir sama seperti kode program pada video tutorial sebelumnya, yaitu video tutorial membuat aplikasi KTP sederhana, sehingga kita hanya perlu menuliskan
Oke, di sini kode program untuk button 1 atau button pas foto telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit maksud dari kode program yang telah saya tuliskan ini. Yang pertama, pada baris ini, dim open file as new open file dialog. Maksudnya, dim pada VBNet berfungsi untuk mendeklarasikan variabel, dan variabel yang dideklarasikan di sini adalah variabel open file dengan tipe data open file dialog. Lalu, selanjutnya pada baris kedua yaitu open file.filter. Artinya, pada file dialog yang akan muncul atau ekstensi gambar yang akan muncul yaitu hanya JPG, PNG, dan BIM. Selain itu, maka tidak akan ditemukan sama sekali dokumen lain atau jenis ekstensi lain pada file dialog. Lalu, pada baris ketiga yaitu if open file.show dialog. Artinya, jika file dialognya muncul, lalu kita telah memilih gambar dan menekan OK, maka akan langsung ke baris keempat ini, yaitu picturebox1.image akan dikirim pada picture box yang telah kita siapkan. Lalu pada baris ini picturebox1.sizemode, artinya gambar yang kita pilih akan menyesuaikan dengan picture box yang telah kita sediakan pada form 3. Oke, itu saja. Lalu untuk kode program untuk button 2 dan button 3 yaitu button untuk tanda tangan dan kode QR sama seperti ini. Saya hanya akan copy paste sedikit. Satu, lalu kita tekan untuk button tanda tangannya. Kita copy paste saja dari dim sampai NIF, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Sama seperti yang lainnya, pada kode QR juga akan saya copy paste saja. Kita Ctrl V. Lalu saya akan ubah picture box 1 menjadi picture box 2 karena tanda tangan ditampung oleh picture box 2. Dan untuk button 3 atau kode QR ditampung oleh picture box 3. Selanjutnya, setelah kode program button 1, button 2, dan button 3 telah selesai, kita akan membuat kode program untuk button cetak. Kita klik 2 kali saja pada button cetak, lalu kita tulis kode programnya. Di sini saya akan menuliskan kode programnya terlebih dahulu dan saya akan jelaskan setelahnya. Dan pada bagian ini akan saya percepat sedikit. Oke? Kode program untuk button 4 atau button cetak telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit maksud dari kode program ini. Pada baris yang pertama yaitu form3.show. Artinya, ketika button 4 atau button cetak diklik, maka akan menampilkan form 3, yaitu form yang telah kita buat sebelumnya yang akan menampung hasil inputan dari form 1. Pada baris kedua yaitu form3.label19.text sama dengan textbox1.text. Artinya label 19 dari form 3 akan menampung hasil inputan dari textbox1.text dari form 1. Sama, dari baris ini sampai baris ini cara kerjanya sama, di mana setiap label akan menyimpan atau menampung hasil inputan dari textbox yang berada pada form 1. Selanjutnya, pada form 3.picturebox1.image. Sama seperti pada baris kedua, picturebox 1 pada form 3 akan menampung hasil inputan dari picturebox1.image yang berada pada form 1. Di sini, pada baris berikutnya, form 3.picturebox1.sizemode. Artinya, gambar atau foto yang telah kita pilih akan menyesuaikan
dengan besar dari picture box yang telah kita sediakan, sehingga gambarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena dia akan mengikuti besar dari picture box yang telah kita sediakan sebelumnya. Sama pada baris ini dan baris ini, karena pada baris ini merupakan hasil copy paste dari baris yang saya jelaskan ini. Oke, setelah semua kode program telah dibuat, yaitu kode program untuk button 1, button 2, button 3, dan button 4, selanjutnya saya akan membuat kode program untuk button exit pada form 3. Kita bisa langsung double klik pada button exit, lalu menuliskan kode programnya. Di sini saya akan menuliskan kode programnya terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan setelah semuanya telah selesai. Oke, di sini saya telah selesai membuat kode program untuk button 1 atau button exit. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode program yang telah saya buat. Pada baris ini, sama seperti pada form 1, dim pada VBNet berfungsi untuk mendeklarasikan variabel, dan variabel yang dideklarasikan di sini adalah variabel result dengan tipe data dialog result. Lalu, jika result itu sama dengan messagebox.show, artinya ketika button 1 diklik, maka akan muncul message box yang menampilkan kalimat apakah Anda yakin ingin keluar. Lalu, pada message box terdapat yes dan no. Apabila kita menekan yes, di sini if result sama dengan dialog result yes, maka form 3 akan tertutup dan akan kembali menampilkan form 1. Setelah semua kode program yang telah kita buat telah selesai, selanjutnya saya akan mencoba merunning atau menjalankan projectnya. Di sini kita tekan start. Oke, inilah hasil runningan dari program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba mengisi setiap inputan. Lalu setelah semua telah diisi, maka kita akan coba lakukan cetakan. Oke, inilah hasil inputan dari form yang telah kita isi sebelumnya. Di sini sudah terdapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, domisili, foto, tanda tangan, kode QR, tanggal berakhirnya, SIM, golongan SIM, kode SIM, semuanya telah sesuai.
Saya akan coba untuk button exit-nya. Tekan yes. Oke, semua kode programnya telah berjalan sesuai dengan apa yang telah kita program sebelumnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.